Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Pekanbaru, angkatan keempat. Kali ini kita akan berdiskusi tentang refleksi kritis terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Indonesia yang ajarannya sangat terkenal dan sangat dalam dan perlu kita renungkan dan perlu kita refleksi untuk menjadi referensi atau sebagai sumber menentukan kebijakan ke depan. Karena Ki Hajar Dewantara melakukan proses pendidikan ini mulai dari bawah sampai kepada dia bisa menyatukan beberapa tokoh-tokoh pendidikan sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan Taman Siswa. Taman Siswa sebenarnya ini merupakan suatu tempat di mana cikal bakal suatu sekolah atau universitas yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, secara konsep bahwa Taman Siswa ini merupakan suatu tempat untuk mengkolaborasi antara akal pikiran dan pelajaran panca indera dan memanfaatkan serta mensosialisasikan budaya atau kultur lokal agar dapat dikenal di masyarakat nasional, atau dengan kata lain menasionalisasikan kultur atau budaya lokal agar dapat menjadi budaya nasional. Nah, karena pada saat tersebut nasionalisme itu belum terbentuk, maka Ki Hajar Dewantara mempunyai suatu konsep yang dimulai dari rumpun akar yang terbentuk dari kultur lokal itu sendiri. Nah, sehingga nanti pada akhirnya timbul rasa cinta terhadap tanah air dan timbul rasa semangat nasionalisme, semangat cinta terhadap tanah air, terhadap budaya lokal, terhadap bahasa lokal, terhadap kearifan lokal dan seterusnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengelompokkan pendidikan dan pengajaran dan memberikan konsep sendiri tentang pendidikan dan pengajaran. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Atau kalau kita balik bahwa pendidikan merupakan bagian dari, maksudnya adalah pendidikan adalah gabungan dari beberapa bentuk pengajaran. Nah, kalau memang kita pisahkan, maka Ki Hajar Dewantara sendiri mengelompokkan yang maksud dengan pengajaran adalah merupakan suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun secara batin. Sementara pendidikan yaitu merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik berfungsi sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana secara kemanusiaan dia akan memperoleh pendidikan sebaik-baiknya. Dan jelas kita lihat di sini pendidikan itu cakupannya lebih luas daripada pengajaran. Kemudian, pendidikan dan pengajaran juga merupakan suatu usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, hidup berbudaya, baik berbudaya dalam arti yang sempit maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, dalam proses pembelajaran ada tiga level. Di sini ada level, kalau memang kita lihat Ki Hajar Dewantara mengelompokkan kepada 3 level, yaitu level yang terdepan, level yang menengah, dan level
yang di belakang. Nah, dalam prosesnya kita harus menyadari dan menempatkan posisi kita. Dalam istilah Kejaran Utara adalah ingkarso sung tulodo. Artinya adalah yang di depan memberikan teladan. Di depan ini sifatnya adalah fleksibel. Siapapun yang memberikan di depan ini. Bisa kita sebagai guru, bisa kita sebagai orang tua, bisa kita sebagai tokoh masyarakat, bisa kita sebagai pimpinan di unit organisasi, itu memberikan suatu teladan, memberikan pembelajaran tersebut dalam bentuk teladan yang dapat ditiru oleh, kalau guru dapat ditiru oleh siswanya. Kemudian yang kedua adalah ing madio mangun korso di level middle, level tengah. Kalau tadi ing karso adalah level topnya, sementara ing madio adalah level middle-nya atau tengahnya. Kalau yang sifatnya tengah, ing madio itu harus mangun karso. Mangun karso itu artinya adalah menggandeng, ya, menggandeng dan memberikan memberikan bimbingan kepada rekan sejawat lah begitu. Kalau memang kita sebagai guru, berarti sesama guru. Nah, kalau memang di level siswa, berarti siswa tersebut memberikan dukungan dan motivasi kepada sama-sama teman siswanya. Kalau kita guru, kita memberikan motivasi sesama rekan guru, yaitu sebagai rekan sejawat. Dan di level yang ketiga adalah level yang di belakang, yaitu tutwuri handayani. Kalau memang kita tidak di posisi ingkarso, tidak di posisi amadio, dan kita di posisi tutwuri, kita harus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diberikan oleh top, kemudian dukungan diberikan oleh middle, kita harus mendukung, saling support. Jadi jika di depan sudah memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, kemudian madio yang di tengah, yang di middle sudah memberikan motivasi dan sifatnya adalah menggandeng dan memberikan sebagai mitra kita. Kemudian yang di belakang adalah memberikan dukungan, mensupport. Ya. Selanjutnya ada lagi istilah dalam budi pekerti. Nah, budi pekerti ini sifatnya suatu perubahan yang berubah terus, yang harus kita berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang sangat dan terbaik. Nah, Ki Hajar Dewantara mengelompokkan dua kata ini kepada budi dan pekerti. Budi yang bermakna pada tiga aspek di sini, yaitu antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah merupakan pikiran. Apa yang tercantum dalam pikiran kita, setiap kalimat, setiap kata yang terdetak di pikiran kita, itu dirasakan. Rasa, yaitu adalah perasaan, dirasakan. Rasakan dulu, apakah pikiran kita itu sudah sesuai, apakah pikiran itu sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku, apakah tidak menyinggung perasaan orang lain, apakah hak tidak merusak hak orang lain yang kita pikirkan itu. Kemudian nanti adalah kemauan. Kemauan bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Dan terakhir adalah dipekerti, raga, fisik, ya. Pekerti, raga, fisik. Itu adalah dalam bentuk perbuatan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dukung dengan kemauan dan kita laksanakan. Nah, intinya adalah di pelaksanaan, ya. Jadi kalau memang kita hanya rasakan dan pikirkan, tidak kita laksanakan, ini tidak jadi, ya. Kemudian apa saja yang sudah kita terapkan, yang sudah saya pribadi terapkan di lingkungan saya sebagai guru. Yang pertama adalah melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan adalah mulai dari diri sendiri, yaitu mulai membenahi diri, merefleksi diri sendiri, apa kira-kira yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, dan mencari referensi-referensi yang ada. Setelah dapat itu, saya mencoba melakukan perubahan di kelas. Apa ilmu yang saya dapat dan sudah saya terapkan di kelas. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan refleksi. Nah, refleksi terhadap apa perubahan yang kita lakukan, baik terhadap diri sendiri maupun di kelas. Dan memang kekurangan-kekurangan yang ada, kita lakukan suatu perbaikan-perbaikan. Dan memang jika sudah bagus, kita
tetapkan dan tingkatkan selalu. Nah, saya rasa demikian ya yang bisa kita diskusikan, yaitu tentang refleksi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi untuk kita semua, dan sesudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.